Oke, selamat sore kawan petani. Bertemu dengan saya Mugiarsi dengan petani bunga krisan di Sragen. Satu-satunya petani bunga krisan di wilayah Sragen. Wilayah Sragen ini tergolong dataran menengah di Desa Sukorejo, Kecamatan Sambirejo. Ketinggian tempat sekitar 350 sampai 400 mdpl. Jadi sebenarnya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi bunga krisan masih kurang. Suhu di siang hari terlalu panas, sedangkan di malam hari suhunya kurang dingin. Di daerah saya di Sukorejo ini khususnya kalau malam bisa masih di atas 24 derajat Celcius, sedangkan siang hari terkadang mencapai 32-33. Sedangkan suhu yang ideal bagi tanaman krisan adalah di siang hari tidak lebih dari 30 derajat dan di malam hari tidak lebih dari 24 derajat, 18 sampai 24 derajat Celcius. Jadi bagaimana saya bisa mensiasati untuk bertanam krisan, budidaya krisan di dataran menengah? Ikuti tips dari saya selanjutnya. Ini sebagai contoh, tanaman ini sudah berumur 3 hari dan kemarin bibitnya lumayan kurang bagus, belum ada akarnya sama sekali, belum kelihatan akar sama sekali. Jadi saya harus ekstra kerja keras untuk bisa menumbuhkan bibit ini. Jadi sehari saya siram 2 kali. Biasanya kalau kondisi bibitnya sudah benar-benar siap tanam, sehari sekali, pagi hari sudah cukup. Tetapi karena ini kondisinya belum berakar sempurna, jadi harus ekstra kerja keras. Tapi mudah-mudahan hidup, kita lihat nanti. Sebagai hal pertama yang perlu dipersiapkan sebenarnya seperti pertanian pada umumnya, olah lahan dengan pupuk dasar, pupuk kandang, TSP, KCL, NPK sesuai kebutuhan kali ya. Kalau mau ditimbang rata-rata per meternya 40 gram per meter untuk pupuk kimianya, jadi tidak terlalu banyak. Sedangkan untuk pupuk kandangnya bisa sebanyak-banyaknya, kurang lebih 2 kilo per meternya, per meter persegi. Jadi untuk kesuburan tanahnya tetap terjamin. Nah, setelah olah lahan, dicangkul, digumburkan, diaduk dengan pupuk dasar, dibuat bedengan-bedengan. Bedengannya seperti ini, memanjang, kira-kira lebarnya 1 meter, karena jaring ini nanti dipasang jaring seperti ini, net penyangga. Jadi nanti tanaman semakin tinggi kita naikkan net penyangga ini, jadi posisi tanaman akan tetap berdiri walau kena air, dia nggak akan roboh. Fungsi dari net penyangga adalah itu. Setelah dicangkul, dibedeng, kita pasang net penyangga ini sekuat-kuatnya dengan memasang patok yang kuat seperti ini. Oh ya, satu hal yang penting sekali, ini kenapa harus ada lampu, dan jarak lampu itu kira-kira 2,5 meter, minimal 18 watt untuk lampu jenis
jari kayak gini. Ini saya pakai merek Philip. Sebenarnya ada ukuran lux meternya, tetapi karena saya tidak punya alatnya ya pokoknya 20 watt itu udah cukup untuk memenuhi kebutuhan cahaya pada malam hari. Kenapa harus diberi cahaya? Pertanyaannya seperti itu. Kenapa harus diberi cahaya? Karena untuk merangsang pertumbuhan tanaman ini. Jadi biar bisa tinggi. Kalau tanpa lampu nanti 20 cm, 30 cm dia udah berbunga. Kalau pakai lampu bisa 80 cm, 90 cm. Jadi pemasangan lampu itu bertujuan untuk memperlama masa vegetatif bunga. Ini saya sambil siram-siram untuk memperlama masa vegetatif bunga. Lama penyinaran lampu kira-kira 30 sampai 35 hari setelah tanam. Jadi siang harinya kita tanam, malam harinya kita harus menambah penyinaran dengan lampu-lampu ini. Waktu yang dibutuhkan untuk penyinaran kurang lebih 4 jam. Jadi saya pakai timer untuk siklik lampu. Jadi jam pukul 6, pukul 18 saya nyalakan, pukul 19 mati, pukul 20 nyala lagi, tergantung kita. Nanti sampai pagi. Jadi minimal 1 malam itu mendapat tambahan sinar selama 4 jam. Bisa dinyalakan dari jam 8 malam, bisa dari jam 9 malam, bisa, tidak masalah. Itu tujuan pemasangan lampu, untuk memperlama masa vegetatif tanaman. Nanti saya upload lagi untuk 10 hari, tanaman 10 hari nanti saya lakukan pupuk susulan pertama. Nanti saya upload lagi videonya. Oke, terima kasih. Semangat untuk kawan petani bunga krisan. Cayo.